Partai Demokrat minggu kemarin menggelar debat bernegara putaran terakhir yang diikuti 11 peserta konvensinya. Dalam debat itu, peserta konvensi Capres Partai Demokrat Dahlan Iskan menjanjikan ketahanan pangan, utamanya di sektor pertanian. Peserta konvensi calon presiden Capres Partai Demokrat Dahlan Iskan mengaku setuju dengan pendapat yang menyebut pemerintah di 5 tahun mendatang harus fokus pada ketahanan pangan. Menurutnya sudah saatnya Indonesia fokus dalam membenahi ketahanan pangan yang selama ini dirasa kurang. Terlebih para petani di pedesaan sudah mulai menerima modernisasi. Meski demikian, Dahlan mengakui bahwa tantangan ke depan memang semakin sulit. Namun Dahlan optimis dapat mengembangkannya bila nanti terpilih menjadi Presiden 2014. Dahlan mengaku salah satu cara yang sudah dilakukannya yakni dengan meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk menanam bermacam-macam buah tropis di Indonesia seperti pisang, pepaya, dan sebagainya. Menteri Negara BUMN ini menyayangkan karena selama ini masyarakat Indonesia dibanjiri buah dari hasil impor. Untuk itu dirinya ingin mengembangkan buah tropis di Indonesia dan ingin melakukan ekspor buah karena tidak mau bila Indonesia kalah bersaing dengan luar negeri. Saya ingin mengembangkan buah tropik. Kita negara tropik tetapi impor buah tropik. Itu sama sekali tidak masuk akal sehat. Dan kita terlalu bangga dengan moto buah tropik kita ini sangat eksotis. Kata eksotis itu menjebak. Karena sesuatu yang eksotis adalah sesuatu yang sedikit. Padahal kita punya kemampuan memproduksi buah tropik secara massal. Selain diikuti oleh ke-11 peserta konvensi Capres Partai Demokrat, debat bernegara putaran terakhir ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah pimpinan partai lain juga nampak dalam kesempatan ini. Mereka adalah Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutioso dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Ketut Sumadiaso melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, akibat kecewa lantaran tiket kereta api untuk Lebaran habis dipesan melalui agen perjalanan dan adanya dugaan percaloan yang dilakukan oknum penjual tiket membuat ratusan calon pembeli tiket melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kepala Stasiun Senen. Mereka menuding PT KAI lebih mementingkan penjualan melalui agen perjalanan karena lebih mendapatkan untung dibandingkan pemesanan melalui loket. Ratusan calon pembeli tiket kereta api ini meluapkan kekecewaannya terhadap pihak stasiun kereta api Senen di depan kantor Kepala Stasiun. Luapan kemarahan para penumpang dikarenakan sejumlah tiket untuk Lebaran telah habis terjual. Mereka kecewa karena pihak PT KAI lebih mementingkan penjualan tiket melalui online dan agen-agen perjalanan yang telah bekerja sama dengan PT KAI daripada melalui loket-loket di stasiun. Tidak hanya itu, mereka juga menuding adanya permainan antara oknum petugas penjualan dengan calo tiket. Karena para calo bisa mengusahakan mendapatkan karcis KA, namun dengan harga berkali lipat. Menurut saya, itu kan, kalau saya kan orang IT juga, mungkin itu sudah diblok sama agen-agen yang gak jelas itu. Saya tadi lihat listnya dari jam 12, jam 1 malam, jam 2 malam, ya kan, sampai jam 7.30, setengah 8 tadi, itu masih bisa keluar gitu, list yang dikasih oleh Bapak tadi. Dan kalau jam 7.30 bisa keluar, berarti agen siapa itu, agen mana gitu. Berarti kan itu diblok sama agen-agen, mungkin dijualnya yang mana agen-agen punya, dan agen-agen yang ditunjukkan itu gak semuanya gak jelas. Para calon penumpang kereta semakin kecewa karena pihak stasiun tidak dapat memberikan keterangan terkait adanya tudingan permainan sejumlah calo dan agen-agen perjalanan yang justru merugikan para penumpang kereta api. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Sementara itu pihak PT Kereta Api Indonesia menyatakan untuk arus mudik Lebaran H-3 dan H-2 Lebaran hingga minggu kemarin dipastikan telah habis terjual. Oleh sebab itu PT KAI menghimbau kepada calon penumpang agar melakukan pembelian tiket secara online agar tidak terjadi antrian di loket tiket.
Dalam keterangannya di stasiun kereta api Pasar Senen, Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, Slamet Suseno mengatakan, penjualan tiket pada H-3 dan H-2 dipastikan habis dan pada jam 00 Senin dini hari sudah dibuka penjualan tiket H-1. Slamet membantah adanya permainan dari pihaknya kepada pihak agen dan online untuk penjualan tiket mudik lebaran. Menurut Slamet, pelayanan melalui agen-agen atau online hanya semata-mata untuk memudahkan calon penumpang dalam memesan tiket. Mulai tanggal 15 Agustus nanti, penumpang sudah tidak dapat lagi melakukan pembelian tiket di loket-loket stasiun kereta api. Sistem pemesanan hanya dapat dilakukan di agen-agen atau online. Kita nanti untuk tanggal 15 Agustus tidak pemesanan tidak lagi 15 Agustus pemesanan sudah nggak di stasiun lagi. Semua melalui agen-agen. Sementara itu, untuk mengurangi permainan para calo tiket, PT KAI memberlakukan sistem boarding pass pada saat keberangkatan. Petugas akan kembali mengecek kecocokan antara tiket dan KTP pembeli. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, di antaranya warga tolak pembangunan jembatan Musi 4. Informasinya setelah yang satu ini.